Ali Juherli, 56 tahun saat ini hanya bisa berpapah pada istrinya untuk berjalan menuju kursi duduk di ruang tamunya. Eli sudah tak mampu melihat lagi, kemungkinan besar matanya buta. Warga kampung Kalipandan RT 1 RW 1 Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambi Timur, Karawang, Jawa Barat ini disiram air keras oleh rekan bisnisnya. Eli mengatakan kronologi peristiwa suram seumur hidupnya, tepatnya pada 23 Mei 2023 sekitar setengah 7 pagi. Rekan bisnisnya AH bertemu dengan Eli di depan bengkel depan rumahnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tri Jabar. Ada Cikwan Suwandi akan melaporkannya. Silakan rekan Cikwan. Ya, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Dan kejadian ini Eli Suharli, seorang guru SMK 2 Karawang, mengalami kebutaan akibat disiram cairan kimia di rumahnya oleh rekan bisnisnya. Kejadian ini memang terjadi pada pagi, tepatnya pukul 7 pada tanggal 23 Mei 2023 lalu. Dan kronologisnya kejadian yang diceritakan Eli saat itu, saat dia hendak pergi untuk mengajar, tiba-tiba pelaku rekan bisnis Eli ini AH menemui Eli di depan rumahnya, yaitu tepatnya di sebuah bengkel. Dan saat itu karena bengkel terlihat masih ramai, kemudian AH mengajak Eli untuk mengobrol ke dalam rumah. Dan saat itu Eli pun mengiyakan keinginan AH tersebut dan mengajaknya ke dalam rumah. Tetapi baru saja akan duduk, tiba-tiba AH, sang pelaku ini langsung menyiramkan cairan di dalam botol yang dibawa AH ke wajah Eli. Dan Eli pun langsung merasa kesakitan dan seluruh wajahnya itu terasa panas dan kemudian berteriak meminta tolong. Dari kejadian itu pun Eli mulai tidak melihat kejadian, melihat pandangannya, dan kemudian dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Namun dari keterangan Eli sendiri bahwa karena kejadian kriminal, dia tidak bisa menggunakan kartu BPJS kesehatannya dan harus menggunakan jalur umum. Dan kemudian setelah melakukan pemeriksaan selama beberapa kali, ternyata mata Eli ini tidak dapat disembuhkan. Dan menurut dokter, kemungkinan Eli sudah mengalami kebutaan dan harus dilakukan operasi untuk mengangkat kedua bola matanya karena dikhawatirkan akan terjadi infeksi. Namun sampai kemarin Eli belum mampu melakukan operasi karena biaya yang cukup mahal. Nah, sementara BPJS Kesehatan tidak dapat menanggung, dan hal itu pun menjadi viral. Kemudian Eli pun memang sempat beberapa kali meminta tolong kepada BPJS Kesehatan, lalu diarahkan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan kemudian beberapa persyaratan yang dibutuhkan pun sudah diberikan oleh Eli. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan yang jelas dari LPSK agar Eli mampu menggunakan BPJS-nya, karena persyaratannya harus ada keterangan dari LPSK sendiri. Kemudian Eli juga sempat melaporkan kejadian ini kepada Korps Pegawai Negeri atau Korpri, namun tidak ada tanggapan serius dari Korpri sendiri tanpa ada pendampingan, hingga dia melaporkan hal tersebut kepada anggota DPRD Komisi 4 Dedi Mulyadi. Dan Dedi sendiri menjanjikan bahwa seluruh biaya pengobatan akan dibiayai oleh Eli, oleh Dedi Mulyadi, sehingga termasuk biaya operasi mata Eli sendiri. Dan untuk kasusnya sendiri, tadi pagi Polres Karawang telah menangkap pelaku AH, dan pelaku sendiri berhasil ditangkap pada dini hari setelah Polres membentuk tim khusus
untuk mengejar keberadaan pelaku. Pelaku sendiri ditangkap di daerah Truk Jambe, dan pelaku memang dikatakan cukup sulit ditangkap karena selalu berpindah-pindah tempat. Dan dari motif pelaku sendiri mengaku dia tega menyiram Eli dengan cairan kimia karena sakit hati. Sementara Eli sendiri mengungkapkan bahwa pelaku ini memang rekan bisnis. Saat itu pelaku mengajak Eli untuk berbisnis rental mobil kepada perusahaan. Namun selama 2 tahun itu Eli tidak pernah mendapatkan keuntungan yang jelas dari pelaku. Bahkan mobil kendaraan yang dibeli oleh Eli ini dijual oleh pelaku. Termasuk pelaku juga mengambil uang perusahaan sebesar 40 juta. Eli menduga bahwa dia disiram karena pelaku mendengar bahwa Eli akan melaporkan penggelapan yang dilakukan pelaku ini kepada pihak kepolisian. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Julius dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan berikut wawancara dari Eli Cuherli, seorang guru. Berikut liputan Anda. Hari ini belum bisa ngajar, saya masih berobat. Nggak tahu ke depannya ya. Kalau usia Bapak punten berapa Pak sekarang? Sekarang sudah 56, ya tinggal 4 tahun lagi pensiun. Ya harapan saya sih Pak ya, harapan saya terutama kepada pihak BPJS lah ya. Nah, kita ini kan kesehatan itu kan karena ingin ditanggung itu. Nah, kalau mau ya BPJS itu ada lagi lah, umpamanya BPJS plus JS. Jadi alternatifnya apa sih ke BPJS kalau nanti ada hal yang seperti ini lagi gitu kan. Orang kan sudah berharap dengan adanya BPJS gitu kan. Lantas seperti ini bingung ya, susah. Terus ke Kopri sendiri gimana Pak? Kopri ya, saya sebagai anggota Kopri yang tentunya iurannya punya tiap